عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء، هو الظاهر فليس فوقه شيء، هو الباطن فليس دونه شيء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Syukur yang dibuktikan dengan amal saleh. Amaliyah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang menghadirkan pengagungan di dalam kalbu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap nikmat karunia yang kita rasakan dan yang melekat pada diri kita hari ini, kita akui semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua hasanah kita, teladan dalam hidup. Siapapun kita, maka hendaknya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi figur teladan, baik seorang suami ataupun seorang pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Zat yang Maha Mulia. Siapapun yang ittiba kepada beliau, yang mengikuti Rasul, maka Allah akan muliakan insyaAllah di dunia dan di akhirat. Selawat salam kita semoga menghantarkan kita kelak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surganya Allah bighairi hisabin wala azab. Baik jamaah sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bab fi masail minad du'a. Fi masail minad du'a. Masalah-masalah doa. Pada pertemuan yang lalu kita membahas doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca, dan doa ini menjadi sunnah. Sunnah kita membacanya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperhatikan doa-doa ini. Kemudian ada doa-doa yang dilarang untuk kita ucapkan, karena sesungguhnya setiap
ucapan kebaikan yang dilakukan oleh manusia bernilai doa. Begitu juga ucapan-ucapan keburukan pada dasarnya juga mengandung doa. Makanya kemudian kita diajarkan dan diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berucap maka hendaknya ucapan ini mengandung nilai-nilai kebaikan. Pesan-pesan yang tidak bertentangan dalam syariat, tidak mengandung keburukan. Karena itu menjadi doa. Begitu juga kalau ada ucapan-ucapan buruk, maka kemungkinan dia akan menjadi doa yang buruk bagi yang mengucapkannya. Maka penting kemudian kita menjaga ucapan-ucapan kita, baik ucapan tersebut dialamatkan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. La tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajiba lakum." Yang artinya, janganlah kalian berdoa yang buruk atas diri-diri kalian. Dan jangan kalian berdoa keburukan atas anak-anak kalian. Dan jangan berdoa yang buruk atas harta-harta kalian. Janganlah kalian mengucapkan sesuatu pada waktu yang mungkin waktu tersebut apabila seseorang meminta kepada Allah sesuatu, maka Allah akan kabulkan. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan, di dalam hadis ini ada beberapa jenis doa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terkadang orang yang mengucapkan sesuatu ini tidak sadar atau mungkin dia tidak faham bahwa ucapan yang keluar dari lisannya ini mengandung doa. Dan diberikan contoh oleh para ulama agar kita faham bahwa ternyata kalimat-kalimat buruk atau mengumpat diri sendiri dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai syariah ternyata menjadi doa. Jangan kalian mendoakan keburukan atas diri kalian. Muncul pertanyaan, memang ada orang yang mendoakan dirinya doa keburukan? Ada nggak kira-kira? Ya, saya yakin kalau secara sadar dan paham nggak mungkin dia lakukan. Ya Allah hancurkan saya, kan nggak ada begitu. Ada yang pernah berdoa selesai sholat, ya Allah, ya kalau saya berbisnis, biar bisnis saya gagal. Ada nggak begitu? Nggak ada. Ya.
Lalu apa maksud daripada hadis ini? Bahwa jangan berdoa keburukan untuk kalian. Ternyata umpatan-umpatan ya yang sering terlontar oleh manusia dalam ucapannya itu mengandung doa. Contoh, kita lagi naik motor, ya, tiba-tiba motornya mati, motornya mogok. Ya Allah, nyebut Allah, apes banget nih. Ada nggak biasa bilang begitu, Pak? Hah? Apes banget. Inilah yang dimaksud oleh Nabi. Ini menjadi doa yang buruk. Kita seolah-olah minta sama Allah, ya udah setelah ini, setelah mogok nih biar apes. Itu nggak boleh, ya, dilarang. Karena dalam pandangan syariat ucapan itu mengandung doa keburukan. Lalu bagaimana? Falyakul khairan. Hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik saja. Istasbih, istighfar, zikir atau apa. Kalau kita mengatakan umpamanya, ya Allah, ini ujian. Enggak apa-apa. Ya Allah, sabar. Agar diberikan kesabaran. Ya. Apalagi kemudian tatayur tidak boleh. Tatayur itu tiba-tiba motor mogok. Kita bilang apa? Wah, ini berarti tanda keburukan. Ini kayaknya ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan seterusnya. Kalaupun tidak diucapkan, tidak boleh berkeyakinan bahwa wah ini kayaknya tanda-tanda keburukan. Ya udah kita nggak usah pergi, kayaknya ini akan ada hal yang buruk. Enggak boleh berkeyakinan seperti itu. Lihat dulu motornya, jangan-jangan businya udah 3 tahun nggak diganti. Ya. Atau bensinnya habis. Ya udah ngamuk-ngamuk ternyata pas buka, ya, ternyata bensinnya habis. Businya mati. Ditanya sama tukang bengkel, Pak udah berapa lama nih nggak diganti? Tahu, wah ini udah memang waktunya rusak nih Pak, udah nggak pernah diganti. Dan kita sudah mengumpat. Jadi jamaah sekalian, tidak boleh mendoakan keburukan atas diri kalian, itu contohnya tadi. Berkata-kata yang buruk terhadap diri kita. Ya tentu kita nggak ingin ada sesuatu hal yang buruk, kenaasan itu kita nggak inginkan. Tapi bisa saja terjadi karena ucapan kita. Kemudian wala tad'u ala auladikum, jangan berdoa yang buruk atas anak-anak kalian. Contohnya kayak gimana? Ya. Enggak ada, saya yakin orang tua, ya Allah bikin anak saya celaka, enggak ada. Ada enggak? Kalau celaka kita juga yang susah kan? Kalau celaka siapa yang susah, Pak? Kita. Mengeluarkan uang, ngobatin, mikir, susah. Saya yakin orang tua yang baik enggak mungkin mendoakan yang buruk terhadap anak-anaknya. Tapi terkadang tanpa sadar kita doa yang buruk buat anak kita. Ya. Contoh yang biasanya mungkin orang tua nyebut, lihat anaknya nakal, udah marah, kamu ini nakal banget. Nah itu, ini contoh dari ulama. Itu doa. Berarti seolah-olah kita mendoakan, biar kamu nakal deh. Ya. Dalam pandangan syariat itu dianggap doa buruk. Walaupun kita anggap biasa. Karena kita menimbang sesuatu itu di atas pandangan syariat, bukan atas dasar biasa tidak biasa dalam pandangan kita. Ya.
Kalau mau ngucap yang baik-baik aja. Ya Allah, kamu ini dinasehatin. Semoga nanti kamu jadi presiden ya. Nah gitu. Kayak Babe Bunyamin tuh kan. Sekali-kali kayak Ledol jadi gubernur. Jadi nggak dia gubernur? Wakil ya. Walaupun dalam filmnya dulu, film Sidon. Saya termasuk orang yang senang film itu. Nama Benyaminnya. Nyeletuk-nyeletuknya itu. Kan begitu tuh. Dia marah doa jadi gubernur. Bukan di apa? Sumpahin. Itu contoh ya. Tapi kadang kita kan keceplosan. Betul nggak Pak? Ya. Yang biasa keceplosan kita atau ibu-ibu? Ibu-ibu keceplosan. Bandel banget, badung banget gitu. Ya benar nanti badung. Kata malaikat amin. Benar jadi badung. Ketika doa gede, ya kan? Jadi pejabat, nilap duit orang. Nilap duit rakyat. Karena doa orang tuanya mungkin dulu. Ya. Jadi doa yang baik, berucap yang baik saja. Ya. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan berdoa yang buruk terhadap harta-harta kalian. Ya. Berdoa yang buruk terhadap harta kalian. Ini bagian dari kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan makna yang sama, redaksi yang berbeda, bahwa dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum illa bi khairin." Janganlah kalian berdoa atas diri kalian. Ala itu dalam bahasa Arab hal yang buruk. Ala anfusikum. Jangan berdoa yang buruk atas diri kalian. Illa bi khairin, kecuali yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat, bayangkan. Kata Nabi, sesungguhnya malaikat mengaminkan setiap apa yang kamu ucapkan. Allah. Malaikat mengaminkan setiap apa yang kita ucapkan. Yakin enggak bahwa ada malaikat yang selalu menemani? Ada. Banyak malaikat yang menemani kita. Bukan hanya raqib atid. Ada malaikat al-hafazah yang selalu menjaga, tergantung siapa orangnya. Kalau wali-wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah, akan Allah lebihkan penjagaannya. Malaikat-malaikat al-hafazah yang menjaga, menjadi pengawal. Itu ada malaikat. Sekarang malaikat juga tahu kita omongin dia. Ya kan, ada malaikat bersama kita. Benar tuh kata Ustaz tuh. Disampaikan hadis Nabi, memang kita ada. Kata Nabi SAW, janganlah kalian berkata-kata yang buruk atas diri kalian. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik untuk diri kalian. Karena setiap ucapan yang keluar dari lisan kalian diaminkan oleh malaikat. Ya. Walaupun itu bercanda atau serius, kemudian diaminkan oleh malaikat. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa naik haji sekeluarga sama anak cucu gitu. Ya kan? Walaupun bayangan kita, gimana anak saya 13, cucu saya sekian, gimana semuanya. Tapi kalau Allah yang kabulkan aminnya malaikat gimana? Kita tidak tahu. Jadi berkata-kata yang baik. Apalagi kita lagi ngelus anak kita, cucu kita, Pak. Lu saja pulang ngaji, pulang dari masjid, ya. Cucu ternyata di rumah nanya, "Kayak bawa apa?" "Roti."
Umpamanya kita lulus malah doain. Kita nggak tahu mana doa kita yang dikabul oleh Allah. Jangan-jangan habis sholat kita doa buat anak cucu belum dikabul oleh Allah. Tapi pas pulang ngaji kita lulus dengan penuh kasih sayang anak kita, cucu kita doain. Itu yang dikabul oleh Allah. Ya. Jadi banyak-banyak aja doa. Semakin banyak doa kita nggak tahu mana yang diterima oleh Allah. 1, 2, 3, cuma 3. 3-3-nya nggak dikabul. Tapi kalau doa kita ratusan, besar kemungkinan mana tuh doa akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu mungkin muncul pertanyaan, Ustaz, kalau kami pernah berucap yang doa buruk umpamanya. Kadang ada orang, baik dia sadar atau tidak sadar, sengaja atau sengaja. Mungkin dia pernah doa yang buruk. Mungkin karena marah, ya kan, kecewa, dan dia doa untuk orang yang dia marahi. Istri umpamanya kecewa, marah sama suami, dan doain suaminya. Moga dia, ya Allah, suami saya ini jahat banget umpama. Dia doain buruk. Setelah dia doa buruk, ternyata berubah suaminya dia orang baik. Dia ingat doanya. Semoga dia stroke. Umpama. Saking marahnya. Ada nggak kira-kira begitu? Ya mungkin. Atau suami ini lagi marah sama istrinya. Dia doa yang buruk. Bini kayak gini banget ya Allah. Mudah-mudahan dia doa buruk. Dan itu sengaja umpamanya. Karena bisa saja muncul itu. Ya. Lalu bagaimana? Diajarkan oleh ulama, istighfar, minta ampun. Apabila kita telah berdoa yang buruk atas diri kita atau terhadap anak-anak kita atau keluarga kita. Kalau kita pernah berdoa yang buruk atas diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, maka istighfar minta ampun kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku atas dosa keburukan atas diriku, atas anak-anakku, atas keluargaku, ya Allah. Jadi doa begitu. Dan itu diajarkan oleh para ulama. Ya. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak tahu takdir. Jangan-jangan, saya kasih contoh tadi, ada suami atau istri yang kecewa sama pasangan, kemudian doa buruk buat pasangannya. Saking marahnya, ternyata doa itu dalam takdir Allah akan dikabulkan berapa tahun. Mungkin tahun berikutnya akan dikabulkan oleh Allah. Karena kita nggak tahu takdir. Setelah itu ternyata dia menyesal. Telah berdoa yang buruk terhadap pasangannya. Karena kalau seandainya terjadi keburukan itu, toh juga siapa yang rugi, Pak? Ya, pasti. Kalau suami mendoakan istri, istrinya dikabulkan doanya. Maka istighfar, minta ampun kepada Allah agar dinasakh, dihapus itu doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, doa keburukan atas diriku, atas anakku, atas keluargaku. Enggak boleh berdoa yang buruk. Dan seandainya kalau ada orang yang berdoa keburukan atas orang yang telah menzalimi, kira-kira boleh atau tidak, Pak? Ini ada orang yang jahat, ya. Walaupun tadi kan saya sudah sampaikan, kalau seandainya kita doa yang buruk terhadap orang yang menzalimi, ya, orang yang menzalimi, nyakitin kita. Apakah boleh kita mendoakan orang yang menzalimi kita? Mendoakan yang buruk? Janganlah. Ya. Kalau ada yang bertanya, boleh enggak? Umpamanya, ini orang nipu saya. Dia nipunya enggak tanggung-tanggung. Bapak ditipu 100 miliar umpamanya.
Banyak nggak tuh? Banyak, 100 miliar ya. Dia tipu kita. Kalau saya ngasih contoh jangan dikit-dikit, Pak. Kan contoh ini. Ya, itu menandakan bapak-bapak insya Allah diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Ya, tapi jangan sampai ditipu. Ini contoh aja. Ya. Seandainya ada orang nipu kita, kemudian dia kabur pergi. Betul-betul zalim tuh. Terus kita gimana? Gigit jari. Terus kita doain, semoga dia hancur usahanya umpamanya. Mau dia bangkrut, boleh nggak kira-kira? Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Hakikatnya nggak boleh. Nah, ikhtilaf ini. Ya. Al-Quran menyebutkan, ya di dalam surat Asy-Syura ayat 40. Ini biar kita paham. Wa jazaa'u sayyi'atun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. La yuhibbuz zalimin. Dan balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Misluha, faman afa, tapi bila ada orang yang mengambil sikap memaafkan, wa aslaha, dan dia berbuat baik kepada orang itu, fa ajruhu 'ala Allah, Allah berikan pahala yang besar buat dia. Innahu la yuhibbuz zalimin, Allah tidak suka terhadap orang yang berbuat zalim. Ini bukan saya menyampaikan, penjelasan para ulama. Apa makna ayat ini? Kalau ada orang yang berbuat zalim kepada kita dan kita doa, ya Allah, kau balas kezalimannya dengan kezaliman yang sama. Mithluha, yang sama. Maka boleh mendoakan begitu. Ya Allah, saya dia tipu 100 juta ya Allah. Semoga hartanya ludes 100 juta. Boleh enggak? Boleh enggak? Dengan yang sama. Al-Quran menyebut, dan itu pendapat ulama, boleh. Misluha, yang setimpal. Ludes 100 juta. Karena dia nipu saya 100 juta umpamanya. Ada laki-laki yang kecewa. Mohon maaf. Dalam kehidupan sosial kadang ada orang yang enggak menjaga agamanya. Istrinya selingkuh. Dan laki-laki itu tahu bahwa perempuan ini punya suami. Ya Allah, jangan zalim kepada saya. Semoga laki-laki itu mendapatkan balasan yang sama. Boleh atau tidak? Balasan yang sama. Balasan yang sama. Apakah nanti bentuknya kekecewaan dia itu sebagaimana kekecewaan kita dalam hal yang lain? Yang sama. Allah Maha tahu bagaimana dia akan membalas orang yang berbuat zalim tadi dengan kecewaan kita yang sama. Tidak harus dengan dosa. Mungkin ada hal yang lain, mungkin dia dapat musibah. Tapi dengan yang sama. Faman afa, kalau kata Allah, udah maafkan saja. Ya kan? Bila perlu kau berbuat baik sama dia. Itu kan tingkatannya. Makanya diurut oleh Allah. Karena itu kau telah dizalimi, itu hak kamu diberikan oleh Allah. Itu hak. Kau minta sesuai dengan kadar kezaliman yang kau dapat, aku berikan, kata Allah. Tapi dianjurkan oleh Allah, begini saja. Maafkan. Ini tingkatan yang kedua yang lebih baik. Kau maafkan dia. Ada lagi tingkatan yang ketiga, kalau kamu mampu, berbuat baik sama dia. Fa ajruhu 'ala Allah. Di sisi Allah pahala yang sangat besar. Kira-kira kelasnya kita ini pilih yang mana, Pak? Ayo. Pilih yang mana kira-kira? Saya yakin rata-rata yang pertama. Betul nggak? Kita tuh begitu. Yakin yang pertama kan? Oh, bener-bener gitu. Ya kan?
biasanya, kecuali yang dirahmati oleh Allah mungkin memaafkan. Dan banyak kisahnya. Ya. Kisahnya ada. Diriwayatkan ya bahwa ada seorang sahabat bernama Sa'id. Beliau ini diambil tanahnya oleh seorang perempuan, diambil tanahnya, diaku. Ya, kalau dulu mungkin nggak ada sertifikat, tapi diaku. Kalau sekarang kadang buat sertifikat ganda, betul nggak? Satu tanah sertifikatnya 7. Yo, kenapa 7? Katanya bumi 7 lapis. Lapis pertama, kayak bumi lapis kedua. Kan bumi katanya 7 lapis, langit 7 lapis. Tapi nggak ada berani ngaku langit ya. Sertifikatnya, yo banyak loh begitu, betul nggak? Ya, saya pernah ke daerah Bogor itu nyari-nyari gitu, ya, sama seorang ya mau pengusaha gitu. Ada yang ingetin, Ustadz hati-hati nyari tanah di sini. Yo, emang kenapa? Di sini itu banyak tanah yang sertifikatnya ganda. Bisa 1, bisa 2, bisa 7 katanya. Kok bisa? Ya, oknum. Ini sahabat, tanahnya diserobot orang. Diambil, diaku. Perempuan lagi. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau dia dusta atas apa yang dia ucapkan, semoga dia buta. Didoakan buruk. Ya. Karena kezaliman yang dilakukan. Allah sebutkan, ya, lewat lisan Nabi SAW, barang siapa yang mengambil tanah orang lain, shibran, 1 jengkal saja. 1 jengkal. Ya, bukan 1 meter. Ya. Bukan 1 are, kalau di kampung 1 are, 100 meter. 1 jengkal. Allah akan gantungkan nanti tanah itu di lehernya di hari kiamat. Coba tuh, itu tanah 1 jengkal kalau diuruk sampai dasarnya tuh kira-kira berapa? Bukan tanah 1 jengkal dikit itu, bukan. Sampai dasarnya, dasar bumi. Itu nanti digantungkan oleh Allah di lehernya. Didoakan oleh sahabat itu, kemudian Allah kabulkan doanya. Ini karomahnya, jadi karomah orang yang dicintai oleh Allah. Didoakan kemudian benar terjadi. Perempuan itu buta, kemudian ketika dia buta, dia berjalan, terjatuh di tanah yang dia serobot tadi, meninggal dunia. Ini bukan hanya pelajaran tentang doa. Hati-hati berbuat zalim. Hati-hati. Karena kita nggak tahu jamaah. Hati-hati menyakiti orang. Karena kita nggak tahu setelah kita menyakiti orang itu apa doanya kepada Allah. Jangan-jangan nanti karena marahnya, kecewanya, sedihnya atas kezaliman kita, kemudian dia doa yang buruk untuk kita. Ya Allah, sengsarakan hidupnya. Berani nggak kira-kira kalau ada orang yang kita zalimi doa begitu buat kita? Ya Allah, sengsarakan hidupnya. Kemudian dikabul oleh Allah, sengsara hidup itu. Karena kata Nabi SAW, ada doa, thalathu da'awat al-mustajabat, ada 3 doa yang pasti dikabul oleh Allah. Di antaranya adalah da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Hati-hati. Banyak orang zalim itu. Kalau didoakan sengsara, sengsara hidupnya. Ya. Bila Allah kabulkan doa orang yang dizalimi, na'udzubillah. Tapi ingat, Al-Quran memberikan pilihan yang lebih baik. Kalau kita mau ambil. Ya. Kalau ada orang yang berantem, sebenarnya tidak ada ya kalah dan menang. Kalau ada orang berantem nih, dua-duanya memperturutkan kemarahan, ya bukan karena kebenaran dia berantem, bukan membela agama Allah, tapi ini ada orang berantem, Pak. Dua-duanya tidak ada
kalah dan menang. Walaupun yang satunya tepat, yang satunya sudah berdarah-darah, yang satu merasa jago, enggak ada yang menang. Dua-duanya kalah. Karena kalah melawan hawa nafsu. Nah, sebenarnya kalau kemudian kita memilih tadi, kita mampu menjadi hamba yang lebih kuat, udah serahkan sama Allah. Karena ingin jadi pemenang. Pemenangnya bagaimana? Fa ajruhu 'ala Allah. Saya dapat pahala. Bagaimana agar dapat pahala? Faman afa. Kalau mau memaafkan. Bahkan lebih baik dari itu, wa aslaha, dan dia berbuat islah. Berbuat islah itu ya udah, dia berbuat baik kepada yang bersangkutan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak disebut, bayangkan kata Al-Qur'an fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya di sisi Allah, tidak disebut apa pahalanya. Tidak disebut surga, ya. Di jumlah pahalanya sekian. Sebagaimana Nabi menyebutkan kalau ada orang berbuat kebaikan, pahalanya 2, baca Quran, pahalanya 2. Disebutlah Nabi. Kalau hal seperti ini tidak disebut oleh Allah. Fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya di sisi Allah. Kenapa dirahasiakan? Penjelasan para ulama, sesuatu yang tidak disebut oleh Allah itu menunjukkan besarnya pahala yang Allah janjikan. Karena berat, ya. Kita dizalimi orang, disakiti, kemudian berbuat baik kepada dia, itu berat, Pak. Ya kan? Kita mau berbuat baik, bini kita bilang, ngapain? Kan gitu. Ya. Bini kita mau berbuat baik sama orang yang telah nyakitin kita. Kita yang bilang, ngapain? Ya. Dia jahat sama kita. Gitu. Allah. Itu kemudian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan kebaikan itu, ya. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, memang manusia ini terkadang lupa bahwa apa yang dia lakukan berupa keburukan ataupun apa yang dia ucapkan, hal-hal yang buruk itu akan kembali kepada dirinya. Ya. Tidak ada keburukan yang kita lakukan itu kemudian tidak akan kembali kita. Balik. Begitu juga ucapan. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, dalam surah Al-Isra ayat 4 ayat 11 dalam surah Al-Isra. Ya. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insan ajula wa kana al-insanu ajula. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Kadang manusia itu berdoa yang buruk atas dirinya, sebagaimana dia berdoa yang baik terhadap dirinya. Dan sungguh manusia ini sangat tergesa-gesa, ya. Dan kita enggak mikir dulu, ya, berkata yang tidak baik. Tidak memikirkan akibatnya, dampaknya. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, ini hadis tentu mengingatkan kita untuk menjaga apa-apa yang kita ucapkan. Hendaknya yang kita ucapkan adalah kalimat-kalimat yang mengandung doa kebaikan. Adapun kalau seandainya ada orang yang menzalimi kita, menyakiti kita, maka kita mau doakan, silahkan. Doakan yang setimpal atau memaafkan serta doakan kebaikan. Ya. Dan terkait tadi masalah membalas kezaliman orang lain terhadap diri kita dengan mendoakan
yang setimpal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menukil pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling paham dengan Al-Qur'anul Karim. Dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menukil pendapat Ibnu Abbas tentang ayat di dalam surat An-Nisa ayat 148. An-Nisa 148, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim. Allah tidak suka terhadap orang yang dengan jelas mengucapkan yang buruk, ya, dari ucapan-ucapannya, kecuali orang yang dizalimi. Nah, di antara penjelasan Ibnu Katsir di situ, boleh seseorang menyampaikan hal yang buruk apa adanya di persidangan. Kalau dia menghadirkan persaksian, dia menjadi saksi, maka dia sebut itu hal-hal keburukan yang diketahui tentang orang tersebut. Boleh. Tapi kapan? Di persidangan. Karena itu menjadi saksi. Bahwa fulan ini memang begini, disebut A sampai Z. Itu bukan membuka aib. Ya. Kedua, ini ayat dikomentari oleh Ibnu Abbas bahwa seseorang yang dizalimi, maka boleh dia berdoa untuk orang yang menzaliminya sesuai dengan kadar kezalimannya. Ya. Sesuai dengan kadar kezalimannya, tidak lebih dari itu. Ya. Ya, kita berdoa umum saja. Kalau ada orang yang menzalimi, doakan, ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kezalimannya. Ya. Dalam hukum diperbolehkan. Tapi ya, tentu bila kita menginginkan perkara yang lebih baik, maka hendaknya tidak membalasnya. Mendoakan hal yang baik. Hadis kedua yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi di dalam bab fi masaili minad du'a, bahwa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil. Akan dikabulkan doa-doa kalian selama kalian tidak tergesa-gesa. Ya. Yaqulu qad da'autu rabbi falam yustajab li. Bentuk ketergesa-gesaan itu dicontohkan oleh Nabi apabila ada orang yang berkata, aku sudah berdoa berulang kali. Berdoa tapi belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk sikap tergesa-gesa dalam doa. Jadi tergesa-gesa dalam doa ternyata bukan terburu-buru, tapi tidak sabar, ya. Berharap doanya segera diijabah. Padahal dia tidak tahu, ya. Jadi kalau bahasa kasarnya apa? Maksa Allah, seolah-olah dia yang lebih tahu mana yang lebih maslahat. Ya. Tapi perhatikan jamaah sekalian Allah muliakan, dalam sikap yang enggak boleh itu dalam hati. Ini ya. Dalam hati itu enggak boleh maksa Allah. Maksud saya gimana? Tadi belum diijabah tapi kita udah berkata, kenapa ini belum diijabah? Saya udah capek berdoa. Ya, karena ini dalam hati bahwa tidak sabar. Tapi dalam sikap kita bukan memaksa, tapi seolah-olah memaksa. Itu disebut ilha. Ilha itu gini, ya Allah, kenapa sih belum ya Allah? Ya Allah kabulkan. Bahasa kita apa? Ngerengek. Apa bahasa kita?
Pokoknya ada orang yang berdoa, ya, dia nggak pernah bosan berdoa, ya, seperti orang yang melas, ya, melas. Itu disebut ilham. Walaupun ini kan tidak memaksa ya, tapi betul-betul berharap, ya Allah kabulkan ya Allah, kami ya Allah, ya Allah. Itu disebut ilham. Dan itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hati ketika itu belum dikabulkan jangan bilang ya Allah, sudah begitu doanya. Sampai seandainya air mata itu dikumpulin, sudah berapa liter air mata dan nggak boleh begitu. Ya. Jadi sabar dalam berdoa. Bersabar itu, ya kapan Allah kabulkan? Hanya Allah yang tahu kemaslahatannya. Ya. Bisa saja apa yang kita minta disegerakan dalam pandangan Allah itu bukan yang terbaik. Ya. Minimal hal yang bisa kita prediksi, yang kita yakini bahwa kalau seandainya dipercepat oleh Allah, muncul karakter manusia. Bahwa kalau sudah dapat, itu biasanya ya udah merasa aman. Kalau dapat apa lagi minta, udah dapat. Enggak doa lagi. Karena udah dapat. Allah tahu bahwa setiap doa itu diberikan pahala oleh Allah. Jadi semakin banyak dia berdoa, semakin banyak pahalanya. Makin diundur oleh Allah, makin merengek sama Allah. Setiap rengekannya itu minta sama Allah, dicatat pahala. Allah tahu agar kita diberikan pahala yang besar oleh Allah. Kalau udah dikasih berhenti doa, bahkan yang tadinya udah bangun malam pasang alarm mau doa karena dapat pemahaman bahwa doa yang mustajab itu di sepertiga malam. Dia tahu hadisnya, masya Allah. Dia bangun malam, dia tahajud, dia sholat. Kenapa? Karena ada yang dia minta sama Allah. Ya kan? Orang kalau ada yang dia inginkan, dibela-belain, betul nggak? Sama kayak kemarin gas itu. Orang mau ngantri 3 jam mau ngantri. Kenapa? Karena butuh. Ada yang dia inginkan. Ada yang ngantri 3 jam sini. Saya bikin status, saya bikin naik tuh di TikTok ya. Ya, umur 300-an yang 300.000 yang nonton. Masalah. Nah, kalau manusia itu begitu, kalau ada yang dia inginkan, dia bela-belain. Tapi kalau udah dapat, lupa dia. Coba tanya nih. Ya, dulu bapak-bapak belum dapat bininya, dibela-belain kan? Manapun disamperin. Ya, datang ke orang tuanya ngelamar, bahkan sendirian berani. Ya, kan ada yang diinginkan, nekat. Kalau udah dapat, ya Allah, mertuanya nelpon, kok kamu nggak pernah datang? Entar masih sibuk. Karena udah dapat anaknya, nggak lagi dikunjungin mertuanya. Begitulah. Jadi kalau ada sesuatu yang dikasih, biasanya manusia lupa. Nah Allah begitu. Allah tahu, Allah lihat kita ini. Diundur dulu, diundur. Karena kalau sudah dapat, biasanya manusia ditinggalkan. Bangun malam, tahajud, minta sama Allah. Setelah dikasih, tahajud lagi nggak? Kalau udah dapat, harus mestinya. Ya, kalau yang pertama tahajudnya adalah minta, yang kedua tahajudnya adalah bersyukur. Begitu. Ya. Mestinya. Tapi terkadang kita tidak seperti itu. Kualitas iman kita. Kalau udah dapat, ya udah nggak ada yang diminta sama Allah katanya. Cukup nanti doanya pas sholat saja. Jadi diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar dalam berdoa. Sabar itu bukan hanya sekedar sikap tidak tergesa-gesa, tapi juga sabar batin, hati. Ya. Kalau belum diijabah oleh Allah, belum dikasih, jangan berburuk sangka dan mengatakan lelah, capek, ngapain doa lagi udah capek. Itu bentuk orang yang tidak sabar. Ya. Kalau kita bicara tentang bahwa setiap doa sebenarnya
diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain dalam kitab Tazkiyatun Nafas itu disebutkan bahwa sesungguhnya setiap doa pada hakikatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bentuk dikabulkannya kan beda-beda. Ya. Beda-beda bentuk dikabulkannya agar kita tidak mengalamatkan suudzon itu kepada Allah. Ya. Sampai ada yang bilang, apa sih ruginya Allah ngabulin doa saya? Dianggap Allah pelit ya. Allah enggak pelit. Allah Maha mengetahui. Dikasih apa yang memang maslahat. Apa yang kita minta belum dikasih oleh Allah. Tujuannya satu tadi, biar banyak pahalanya. Biar semakin sering berdoa. Udah banyak pahalanya, cukup. Tapi ini ada takdir Allah. Takdir Allah akan terjadi musibah. Kemudian dibarter oleh Allah, ganti aja. Ya kan? Musibahnya dihapuskan oleh Allah, apa yang dia minta belum dikasih. Dikabulkan enggak tuh? Dikabulkan kan doanya. Kan coba kalau dia enggak berdoa, bisa saja terjadi musibah. Yang ketiga, yang dia minta belum dikasih, tapi dikasih yang lain. Ya. Dia minta sesuatu tapi Allah tahan, diganti oleh Allah dengan kesehatan. Ya. Kesehatan. Bahkan salah satu yang memperpanjang umur kita adalah doa. Ya. Doa perkara yang memperpanjang umur kita. Ada yang menolak hadis ini. Kan umur kita sudah ditentukan oleh Allah. Kok bisa? Ya. Kok bisa kemudian diperpanjang umur kita oleh Allah? Sedangkan sudah ditentukan oleh Allah. Takdir itu dirahasiakan. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita doa? Semuanya kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Coba argumentasinya. Ngapain kita doa? Kan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Rezeki saya sudah ditakdirkan. Ngapain doa? Kalau memang udah rezeki pasti dapat rezeki. Jadi ada orang yang menafikan doa. Menafikan itu meniadakan doa. Kan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Gimana jawabnya? Gampang. Kita ditakdirkan kenyang oleh Allah. Tapi coba pantengin aja, liatin aja. Hah? Makanan, minuman yang ada di depan kita. Berani nggak kau mengatakan kepada orang tadi, kalau kamu sudah ditakdirkan oleh Allah akan kenyang, pasti kenyang. Kan sudah ditakdirkan dari sana oleh Allah. Dari Lauhul Mahfuz. Hidup, mati, kenyang, lapar, itu ada takdirnya. Betul nggak? Sekarang gini, ada makanan di depan kita. Kalau kamu berkeyakinan bahwa tanpa doa, tanpa ikhtiar, tanpa usaha, itu bergantung dengan takdir, ya udah liatin aja tuh nasi. Kalau memang takdir kamu kenyang, kamu pasti kenyang. Bisa nggak ya kenyang? Nggak bisa. Nggak bisa cuma dipantengin, ada ikhtiarnya. Udah berpegang aja sama takdirmu. Kan takdir kalau memang kamu kenyang, kenyang. Dia pasti ambil dan suap tuh nasi. Baru dia kenyang. Yuk, kenapa kamu suap? Berarti kamu melawan takdir kok, nggak percaya dengan takdir. Dia akan mengatakan, iya kita usaha dong. Masa emang kan nasi nggak bisa masuk? Begitu juga doa. Doa itu bagian dari usaha. Kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan rezeki, di antara ikhtiar kita adalah doa. Doa itu adalah sebab ikhtiar sebagaimana kita mengangkat nasi itu dan kita masukkan ke mulut kita. Baru kenyang. Dijelaskan juga. Nih ada orang nggak mau nikah. Ya kalau memang saya ditakdirkan punya anak, ya nanti punya anak katanya. Bisa nggak kira-kira? Dia punya anak tanpa nikah? Nggak bisa. Atau seseorang, dia udah nikah. Dan ini penjelasan ulama, itu jelbusan dalam kitab-kitab tafsir. Ada orang nikah. Kemudian, mohon maaf, tanpa menggauli istrinya. Apakah dia bisa punya anak? Bukankah anak keturunan itu ditakdirkan oleh Allah? Ada takdirnya enggak?
Ada. Tapi bisa nggak bilang kamu pantengin aja istrimu, liatin, tiba-tiba dia hamil. Ada nggak begitu? Enggak. Ada ikhtiar seseorang. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, dia menggauli istrinya, Allah berikan keturunan. Itu sebab saja. Termasuk adalah doa. Doa itu bagian dari ikhtiar. Maka ketika kita mengharapkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di antara ikhtiar kita adalah berdoa. Doanya doa yang baik. Ya. Enggak boleh kita berargumentasi bahwa ya kalau takdir kita ya udah. Jadi kita enggak perlu berdoa. Tapi jamaah sekalian Allah muliakan, dua hadis yang kita baca pagi hari ini dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi. Ada doa-doa yang dilarang kita ucapkan, ya. Yaitu kalimat-kalimat yang buruk dialamatkan kepada diri kita atau anak-anak kita, keluarga, bahkan tidak boleh berkata yang buruk atas harta kita, ya. Dan bersabarlah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar baik dalam sikap kita bersabar ataupun dalam batin kita, dalam hati kita bersabar untuk menunggu takdir Allah Subhanahu wa taala atas diijabahnya doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada yang cukup waktunya, ada yang ingin diperjelas, ada yang ingin ditanya, kami persilakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup seorang, ya. Bangsa. Kasus apa tadi? Yang apa tadi contohnya? Contohnya apa? Kasus? Oh, Gaza, ya, ya. Iya. Ya. Ya. Baik. Baik. Jadi hal penting yang harus kita perhatikan adalah objek yang kita doakan itu. Itu penting. Yang kita doakan ini siapa? Apakah itu doa buruk atau doa baik? Siapa yang kita doakan? Itu penting. Makanya kenapa Nabi melarang itu? Jangan kamu berdoa yang buruk atas dirimu. Ya, kalau kita kemudian celaka, rugi atau hal yang buruk, tentu kita jadi akan merasakannya. Jangan doa yang buruk terhadap anakmu, anak kita. Ya. Terhadap hartamu. Enggak boleh. Itu kan objek yang kalau seandainya terjadi, bayangkan. Kalau seandainya terjadi keburukan itu terhadap objek yang kita doakan, siapa yang rugi? Kita sendiri. Belum tentu iman kita kuat. Tapi lihat, kalau ada objek yang kita doakan itu membuat kerusakan terhadap agama Allah, apa yang harus kita lakukan? Ya, apakah boleh kita mendoakan yang buruk terhadap orang yang menjadi penghina, perusak agama Allah? Ini kaitannya dengan agama Allah. Bicara tentang Gaza, itu bukan hanya nyawa manusia, tapi bicara tentang agama Allah. Lalu bagaimana? Apakah boleh kita berdoa keburukan terhadap Israel yang telah menyakiti, menzalimi? Ya. Apakah boleh? Boleh. Doakan kehancuran. Ya. Allahumma zik jam'ahum, ya Allah hancurkan mereka. Ya. Wa dammirhum tadmira, binasakan mereka, hancurkan mereka, boleh. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah mu'tadin, melampaui batas. Ya. Melampaui batas. Ustaz, saya memilih mendoakan
agar Netanyahu dapat hidayah. Boleh, itu pilihan kita. Pilihan sendiri, silakan. Boleh nggak saya doakan ya Allah berikan hidayah? Boleh. Boleh, pilihannya boleh. Bukan nggak boleh. Tapi pertanyaan, boleh nggak saya doakan dia dilaknat oleh Allah? Boleh. Karena dia telah melakukan kerusakan terhadap agama Allah. Dan bukan satu nyawa. Satu nyawa ya, yang hilang bukan karena kebenaran, itu lebih besar dosanya dibandingkan hancurnya Ka'bah. Satu nyawa. Bigairi hak, tanpa hak. Ada nyawa yang melayang karena kebenaran, karena hak, seperti qisas. Ada orang yang membunuh, dia dibunuh dalam Islam, itu namanya bil haq, dengan kebenaran. Tapi ini ada orang yang membunuh orang lain, menghilangkan nyawa tanpa kebenaran. Satu nyawa hilang tanpa kebenaran, itu lebih besar dosanya dibandingkan hancurnya Ka'bah. Bayangkan, Baitullah, siapa yang berani hancurin Ka'bah? Tapi nyawa manusia kita pandang remeh, pandang rendah. Gitu. Ini bukan satu nyawa, berapa nyawa? Bukan puluhan, bukan ratusan, ratusan ribu dari zaman ke zaman. Ya, boleh atau tidak? Boleh. Doakan yang buruk. Makanya kita dengar doa-doa imam-imam, ulama-ulama kita. Allahumma alaika bil yahudil ghasibin. Ya Allah, alaika itu, ya Allah, turunkan murkamu terhadap orang-orang yang ghasibin, itu yang melakukan perampasan terhadap tanah Palestina. Dan mereka melakukan tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan. Kalau bahasanya Pak Anies Mata kemarin itu, membela Palestina itu dengan 3 alasan. Pertama, ya, amanah dusturiyah, ini adalah amanat konstitusi. Amanah diniyah, perintah agama. Amanah insaniyah, ini bicara masalah darurat kemanusiaan. Kan gitu. Bukan 1 nyawa, 10 nyawa, 1 nyawa. Jadi pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Tapi kalau ada orang yang mendoakan dapat hidayah, boleh aja. Siapa tahu doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Netanyahu tiba-tiba, saya masuk Islam, begitu kan? Masuk Islam, bersyahadat, kira-kira gimana? Allahu a'lam, kita enggak tahu ya. Hidayah milik Allah, walaupun kecil kemungkinannya, tapi kita enggak tahu, itu rahasia Allah ya. Kita enggak tahu. Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah berikan hidayah, petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dulu Umar bin Khattab udah menghunus pedang ingin membunuh Nabi, harus mati ini orang. Kata dia, udah bawa pedang untuk Umar bin Khattab membunuh Nabi. Di tengah jalan ketemu sama orang, kamu keluar kalau bawa pedang ini pasti urusan berat ini. Mau kemana? Saya mau bunuh Muhammad tuh katanya. Celaka kamu katanya orang ini. Kenapa? Emang kamu bebas nanti? Pasti dituntut oleh Bani Hashim, kamu akan dibunuh. Enggak apa-apa. 1 lawan 1. 1 nyawa hilang, saya tebus dan nyawa saya. Biar selesai urusan, kata Umar. Kata orang ini, enggak usah ke sana dulu. Pulang ke rumahmu, perbaiki keluargamu. Maksudmu adikmu, kemudian iparmu udah masuk Islam. Dia enggak tahu adiknya bernama Fatimah masuk Islam. Dia pulang. Sampai di rumah adiknya, dia ketuk-ketuk pintu, dengar adiknya lagi baca Quran. Baca Quran. Kemudian dia dobrak pintu masuk. Apa yang kalian baca? Kata adiknya, enggak, kami cuma ngobrol doang. Enggak, saya dengar tadi apa yang kamu baca. Akhirnya dilihat tuh di bawah, ternyata di bawah tikar itu ada lembaran-lembaran. Apa itu yang kamu baca? Dia ambil sama adiknya, ditukar nih. Kasih saya semua baca. Ditahan, enggak boleh. Dia paksa, kata adiknya, kamu mandi dulu. Dan riwayat kamu mandi dulu. Baru dikasih, setelah dia baca, Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk kamu menjadi orang yang sulit. Dibaca langsung gemeter dia. Gemeter Umar. Tadi gemeter marah pengen bunuh Nabi, sekarang gemeter hatinya mendengar Al-Quran itu langsung dulu. Apa kata dia? Min hadza farad Quraisy. Apakah dari ini orang-orang Quraisy enggak mau terima? Ya. Kata beliau bahwa yang menurunkan ayat ini adalah zat yang berhak untuk diibadahi, langsung masuk Islam. Itu berkaitan dengan hidayah. Siapa tahu kalau doakan Netanyahu masuk Islam, Allahu a'lam. Ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau pertanyaannya, boleh nggak kita doakan keburukan? Boleh. Karena sudah melampaui batas objeknya.
Ini kalau anak kita ya nggak boleh. Anak kita apa kesalahannya? Dia cuma lari-lari macain gelas, bilang, kamu ini nggak boleh. Gitu ya. Istri kita doanya buruk sama istri, padahal udah berkhidmat, udah berbuat baik sama kita, makanya nggak boleh. Gitu ya. Lalu bagaimana sikap kita? Pertama, doa untuk saudara kita kaum muslimin yang ada di sana. Apalagi ini sekarang ada isunya. Trump mau ambil alih Gaza katanya. Kemudian mau diungsikan semua penduduk Gaza. Mau kemana? Ke Yordan, ke Syria, kemudian Mesir. Indonesia lagi. 2 juta lagi, itu di mana? Ya, Depok. Udah penuh Depok, macet apalagi hari Sabtu. Ya, Bogor. Gitu. Artinya apa? Bahwa tentu kita ini ingin memberikan yang terbaik untuk saudara kaum muslimin kita yang ada di Gaza, dan itu sudah diupayakan. Tapi kalau kemudian tindakan-tindakan yang ya kontraproduktif dalam pandangan kita ya, karena bisa saja itu ada itu sebagai alibi aja, alasan-alasannya. Emang nanti setelah dipindahkan mau dibawa balik lagi ke sana, ya dicaplok, diambil tuh, iya, gitu. Jadi kita doakan saja saudara-saudara kita. Jangan pernah lelah untuk berdoa untuk saudara kita di sana. Ya, Allahumma mansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin, fi Gaza. Allahumma anqidhum ya Allah. Selamatkan mereka. Ya. Allah mashfi mardahum ya Allah, sembuhkan yang sakit. Ya. Wa taqabbal syuhada'ahum, terima mereka-mereka yang gugur syahid di jalan-Mu ya Allah. Gitu ya. Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini diberikan manfaat dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pada timbangan amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pekan depan kita sudah masuki bulan Ramadan. Semuanya semoga dipanjangkan umurnya, sehat wal afiat, sehingga setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan kebaikan yang maksimal. Amin. Doa sehat semuanya insyaallah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya maulana ya rabbal arsyil azim. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik lana fi hadha asy-syahr. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ballighna Ramadan, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته